Hai, selamat datang di Akalogy. Channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, di video kali ini kita akan membahas mengenai materi soal yang keluar di UTBK 2022. Jangan lupa untuk subscribe serta like video kita, serta nyalakan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video yang terbaru yang akan kita upload setiap minggunya. Selamat menyaksikan dan selamat berjuang. Oke, soal yang pertama di part 3 kali ini. Nah, jadi ini ada data lagi ya kayak waktu itu, 1 bulan terakhir. Ini data kunjungan ke suatu tempat rekreasi. Nah, seperti yang ada di sini. Nah, P yang kita harus cari itu adalah persentase jumlah pengunjung laki-laki dan perempuan yang mengunjungi tempat wisata pada weekday atas total kunjungan pada 1 bulan terakhir. Jadi yang kita perhatikan di sini adalah weekdays-nya, Sobat AK ya. Oke, kalau kita lihat weekdays, di sini kan bakal kecampur nih antara yang weekdays aja atau weekdays tapi termasuk ke dalam hari libur nasional. Gitu ya. Jadi ini weekdays-nya ya weekdays di luar libur nasional pasti maksudnya ya. Nah, kalau kita lihat totalnya di sini semua kita jumlahin 300 ditambah 750 ditambah 200 ya. Nanti total pengunjung di sini adalah 1250, 1250 pengunjung dalam 1 bulan terakhir. Nah, kalau di cara sebelumnya kita menggunakan kasus yang ekstrimnya, yaitu ketika hari libur nasionalnya itu ya udah weekdays gitu ya. Weekdays semua, nggak ada yang weekend. Nah, berarti total yang maksimalnya, maksimal dari P ini itu berarti 300 ditambah 200 dibagi 1250. Mungkin saya kasih tulis di sini ya. Ini 300 totalnya, ini 750, ini 200. Nah, dibagi 1250, nanti hasilnya adalah 500 per 1250. Atau kalau disederhanakan, nanti ya dapatnya adalah 2/5 nih, alias 40%. Nah, ini kita sudah pakai kasus yang maksimalnya. Ternyata kalau pakai kasus yang maksimalnya, berarti P-nya sama dengan Q nih. Nah, kalau ternyata ada 1 hari aja nih yang libur. Nah, itu berarti ini pasti akan lebih kecil kan? Jadi apabila yang libur nasionalnya itu ada 1 hari aja yang weekend, otomatis nanti P-nya bakal kurang dari Q. Apabila ada hari weekend. Nah, itu berarti karena kita punya 2 jawaban di sini, udah pasti jawabannya yang D ya, yaitu tidak dapat ditentukan hubungan antara P dan Q. Nah, soal selanjutnya nih, ya, jadi kalau waktu kemarin kita cari volume, sekarang kita cari luas permukaan. Kalau luas permukaan tegak prisma ini, berarti, nah, kita lihat nih, ini tuh sama aja dengan 2 kali luas alas, ditambah luas limut ya. Nah, di sini nggak dikasih keterangan nih, ini segitiganya tuh segitiga apa sih, ya. Oke, jadi ini lumayan nih. Kalau dari volume, udah pasti kita nggak bisa mencari, karena volumenya itu kan luas alas dikali tinggi. Sama dengan 120, masih banyak kemungkinannya ya. Bisa 60 kali 2, bisa 30 kali 4, dan seterusnya. Jadi jelas pernyataan nomor 1 tidak cukup. Nah, pernyataan nomor 2, segitiga ACB sama kaki dengan luas 12. Nah, kalau di sini berarti cuma dikasih tahu luas alasnya doang nih ya. Luas alasnya itu adalah 12. Nah, jelas ini juga tidak cukup ya karena kita tidak tahu info dari tingginya. Oke. Nah, ketika dia udah bilang ini luas alas sama dengan 12 dan volumenya adalah 120, ketika pernyataan 1 dan 2 digabung, kita bisa tahu tingginya itu sama aja 120 dibagi 12 nih. Jadi dapatlah 10 ya. Cuma apakah dengan diketahui 10-nya ini kita bisa menemukan luas limutnya? Kita tetap butuh untuk tahu sisi-sisinya. Sisinya berapa sih gitu kan? Nah, itu berarti jelas pernyataan 1 dan 2 meskipun digabung dia tetap tidak cukup karena kita tidak bisa mencari tahu masing-masing sisinya berapa untuk mencari luas limut. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini adalah yang E ya. Ketika digabungin masih nggak cukup. Oke, soal selanjutnya nomor 3. Kali ini tipe yang seperti ini tuh sering muncul ya, Sobat AK. Jangan lupa ingat urutan hierarki dalam operasi matematika, yaitu kali akar dulu, baru dan pangkat gitu ya. Habis itu kali bagi sama tambah kurang. Oke, jadi kita mau coba lihat nih mana sih triple yang benar operasinya. Yang pernyataan pertama nih ya. Berarti 5 tambah 3 dikali 7 dibagi 9. Nah, hasilnya berapa sih? Apakah dia kurang dari 8 gitu kan? Ini kita mau cari tahu. Oke, urutannya berarti ini kali ya. Berarti kali dulu 21
dibagi 9 dulu nih. Ya. Habis itu kan dapatnya 7/3. Nah, 5 ditambah 7/3, ini kurang dari 8, bener nggak sih? Jawabannya benar ya. Nah, jadi pernyataan nomor 1 benar. Pernyataan 1 benar, berarti 3 juga otomatis benar. Nah, sekarang kita akan coba pernyataan nomor 2. Kalau dikali dulu, habis itu dibagi, baru dikurang, apakah dia kurang dari 8? Ini kan 15 nih. Dibagi 7, dikurang 9. Kalau dibagi 7, berarti kan 15/7 dikurang 9. Nah, ini ternyata benar ya. Kurang dari 8 pasti, karena dia negatif. Jadi pernyataan 2 juga benar. Nah, terakhir pernyataan nomor 4. Kita akan coba, kalau dia dibagi dulu nih. 5 dibagi 3 ditambah 7 dikali 9. Apakah dia kurang dari 8? Nah, ini berarti kerjain pembagian sama perkalian dulu masing-masing. Nah, kalau dari sini sih sebenarnya udah kelihatan ya. Ini pasti nggak kurang dari 8, alias lebih gitu ya. Maka pernyataan nomor 4 salah. Yang berarti jawabannya yang A. Oke, selanjutnya nomor 4. 2 bilangan, 2 angka. Ya, ini kayak waktu itu juga. Dari semua angka 4, 5, 6, 8. Dari semua angka ini berarti masing-masing dipakai, teman-teman. Berarti beda semua angkanya. Berapakah dari pernyataan di sini yang benar? Ya, ingat ini banyak pernyataan benar. Nah, ya, berarti kita harus coba satu-satu. Pernyataan pertama, bilangan terbesar yang mungkin terbentuk adalah kelipatan 4. Oke, jelas yang terbesar atau maksnya itu adalah 76. Gitu ya. Dan 76 habis dibagi 4 nggak? Iya, jawabannya 19 kan? Berarti pernyataan nomor 1 itu benar. Nah, pernyataan nomor 2. Hasil perkalian terbesar kedua bilangan yang mungkin adalah berapa? Kalau waktu itu caranya adalah kita mengalihkan dua bilangan dengan angka puluhan terbesar ya. Jadi 75 dikali 64 kita bandingin sama 74 dikali 65. Idenya cuma ini aja sebenarnya. Ya, kalau waktu itu pakai ini bisa ngitung manual memang, cuma kalau waktu kemarin saya pakai aljabar seperti ini. Untuk ngebandingin aja sebenarnya. Gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat ini perbedaannya, yang kita perlu cek itu adalah di 70 kali 4 sama 60 dikali 5-nya ya. Yang bawahnya juga sama, berarti kita cukup bandingin di sini aja, nggak perlu ngitung semua. Nah, kalau dari yang atas, ini kan 280 ditambah 300. Kalau yang bawah, 350 ditambah 240. Nah, hasilnya yang lebih besar adalah yang ini. Ini 590, sedangkan yang atas adalah 580. Jadi, didapat dari 74 dikali 65, benar ya? Oke, pernyataan nomor 3 sekarang. Selisih terkecil kedua bilangan yang mungkin dibentuk adalah 7. Nah, kalau seperti ini kita harus coba cari, ada nggak sih yang bisa lebih kecil dari 7 gitu ya? Nah, ini memang agak coba-coba sih. Kalau kemarin saya cobanya itu, kita coba yang agak dekat-dekat aja kali ya. Mungkin 47 sama 56. Kan selisih nih. Jawabannya adalah 7 selisihnya. Kita udah nemu beneran yang 7. Nah, kira-kira ada nggak sih yang bisa lebih gede lagi? Yang lebih kecil lagi selisihnya? Kalau 65 sama 74 gimana? Nah, ini dapatnya adalah 9 ya. Nah, jadi kalau dilihat dari sini sih, ketika kita udah coba pakai yang jarak antara yang kecil sama besar sama yang tengah-tengah itu tetap sama hasilnya ya. Jadi nggak ada yang lebih kecil dari 7. Ya udah. Jadi ternyata ini pernyataannya benar. Oke, kalau yang 4, selisih terbesar kedua bilangan yang mungkin adalah 31. Jadi kalau ini kita coba apakah ada yang lebih gede lagi dari 31 ya. Nah, coba nih. Yang terbesarnya kan 76 ya. Berarti kalau dikurangin sama 45, ternyata dapatnya adalah 31. Jadi cukup kita ambil yang terbesar sama terkecilnya. Sebenarnya itu aja. Karena ya udah pasti terbentuknya cuma dari situ. Ya. Jadi ini udah benar, jawabannya adalah 31. Maka banyak pernyataan yang benar ini ada 4. Oke, yang terakhir di pembahasan paket terakhir kuantitatif kita, diketahui X-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka pernyataan yang benar yang mana? Oke, dari pernyataan yang di sini kita sudah tahu ini bisa difaktorin. Yang di bawahnya jadi 1 min 3X dikali 1 plus 3X ya. Nah,
coret-coret seperti ini. Oke, jadi caranya kayak waktu itu, kita akan nge-build supaya persis seperti optionnya. Yang pertama berarti kalau di yang P, kita kaliin dengan 3 dulu, karena di sininya 3X. Berarti dari bentuk seperti ini, kita kali 3. Berarti 0 kurang dari 3X kurang dari 4. Kurang dari 3 maksudnya. Kemudian ditambahin 1 ya, karena sebelahnya ada plus 1. 1 plus 3X, 4 gitu kan. Nah, baru diseperin. Jadi, lebih dari 1/4 dan kurang dari 1. Ini adalah nilai dari P kita. Sedangkan untuk yang ini, berarti langkah pertamanya adalah jelas ini dikuadratin. Karena ada bentuk kuadratnya. Nah, kemudian kita kali 4. Kemudian diseperin ya. Ditambahin 1 dulu. Jadi 1 kurang dari 1 plus 4X kuadrat kurang dari 5. Kemudian diseperin ya. Jadi seper 1 plus 4X kuadrat lebih dari 1/5 dan kurang dari 1. Nah, kalau dilihat seperti ini, nggak ada yang mutlak juga sebenarnya antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi ada kemungkinan ini Q-nya ada yang lebih besar, dan P-nya juga ada yang lebih besar. Kalau mau jawaban pastinya itu yang mana, Kak, supaya bisa nentuin salah satu? Nah, kalau kita bikin garis bilangan, seolah-olah gini, teman-teman. Ini kan 1/5, 1 misalnya. Ini adalah daerah untuk Q. Nah, kalau P, nah, ketika ini masih ada irisan, berarti sebenarnya daerahnya itu belum bisa, atau nilainya itu belum bisa ditentukan siapa yang lebih besar dari yang lainnya. Tapi kalau misalkan ketemu daerahnya seperti ini, misalnya ini P, ini Q, berarti kalau kayak gini udah kelihatan Q-nya itu bakal lebih dari P, dan sebaliknya juga. Tapi kalau di sini nggak bisa ya, jadi tetap jawabannya adalah yang D. Oke, yang terakhir ini banyak di-request sama murid-murid saya. Jadi, ini notasi floor yang waktu saya pernah bilang. Artinya adalah pembulatan ke bawah. Sebenarnya seperti itu aja ya. Oke, jadi kalau di video yang kemarin belum nonton, bisa dilihat ya di sebelah kanan atas untuk video yang harus ditontonnya. Oke, jadi ini tinggal dibagi aja sebenarnya. X floor dari X-2 kurang dari 9/4. Jadi, hasil dari floor ini pastilah suatu bilangan bulat ya. Jadi, karena dia letaknya di antara 1/4 sampai dengan 9/4, nilainya itu bisa 1 atau bisa juga 2. Jadi cuma mungkin itu doang ya nilainya. Nah, artinya si X-2-nya itu sendiri, itu nilainya berkisar di antara 1 sampai dengan 3 gitu ya. Karena kalau masih 2,9 ketika difloorkan tetap pembulatan ke bawahnya adalah 2, seperti itu. Oke, jadi ini ketika kita pindah ruas, dapatnya adalah 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 5 gitu ya. Nah, ini adalah X. Nah, dibilangin P ini merupakan solusi real. Oh, berarti di sini adalah P-nya, Sobat AK. Nah, bisa Sobat AK lihat, di sini kita membandingkan kuantitas P-nya itu dengan 4. Ya. Nah, 4 kan ada di sekitar sini. Cuma kita nggak tahu nih, apakah dia lebih kecil P-nya, atau lebih besar, atau juga bisa sama dengan. Itu berarti di nomor ini jawabannya adalah yang D, yaitu hubungannya tidak dapat ditentukan. Sekian untuk video kali ini, semangat untuk UTBK-nya, semoga berhasil dan sampai jumpa di video selanjutnya.